Pemkab Balangan gelar rakor keagamaan bersama organisasi masyarakat. Korban kebakaran Desa Gulinggang, Kecamatan Juwai, terima bantuan dari Pemkab Balangan. Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan vaksin anak rampung di akhir Januari. Wakil Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Kalsel lantik Bupati sebagai Mambicap Balangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus lakukan penataan arsip guna efektivitaskan pelayanan. 16 pengurus DWP Balangan periode 2021-2024 resmi dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Cindy Setiarini, berikut baterbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi keagamaan bersama organisasi masyarakat. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Rabu 12 Januari 2022. Pemkab Balangan menggelar rapat koordinasi keagamaan bersama organisasi masyarakat. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Rabu 12 Januari 2022. Dalam rakor yang berlangsung, beberapa program mulai disusun seperti pelatihan untuk khatib, bilal, cara memandikan jenazah, beasiswa pendidikan agama ke luar negeri dan daerah, serta mengirim dai ke daerah pinggiran. Selain itu, salah satu program prioritas di bidang keagamaan lainnya seperti pada organisasi DLP-TIKI agar mengadakan kelas kori. Sehingga ketika kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Balangan akan melahirkan para kor yang berkualitas untuk diikutsertakan pada gelaran MTQ. Dikatakan Abdul Hadi, rapat koordinasi ini merupakan media perekat dalam membangun jalinan komunikasi dan kerjasama. Hal ini dikarenakan program pembangunan tidak akan maju hanya di tangan pemerintahan saja, tetapi juga membutuhkan dukungan dari para ulama dan masyarakat itu sendiri, khususnya lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Jadi kita ingin di Kabupaten Balangan ini bukan hanya sekedar membangun desa, menata kota gitu, tetapi kita juga ingin supaya kehidupan keagamaan yang dikelola oleh organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Balangan bisa hidup, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dengan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah. Karena dana yang diberikan pemerintah daerah berupa dana hibah, lanjut Abdul Hadi, maka dana tersebut akan diberikan pemerintah ketika ada permintaan dari organisasi berupa proposal. Kita tadi juga mengundang Bapeda, Badan Keuangan Daerah, supaya proses untuk mendapatkan dana hibah ini benar dari sisi perencanaan dan benar dari sisi laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga tidak ada masalah ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Merespon musibah kebakaran yang terjadi di Desa Gulinggang, Kecamatan Juwai pada hari Rabu, Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan melakukan penyerahan bantuan sembako kepada para korban bencana kebakaran, Jumat 14 Januari 2022. Merespon musibah kebakaran yang terjadi di Desa Gulinggang, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan pada hari Rabu, Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Balangan
melakukan penyerahan bantuan sembako kepada para korban bencana kebakaran Jumat 14 Januari 2022. Dihimpun dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk rumah yang ludes tersebut milik atas nama Sudiono, Aziz dan Nur Hikmah yang masing-masing berisi 4 jiwa serta Zumri yang berisi 5 jiwa. Kemudian rumah yang terbakar sebanyak 40% yaitu Ikur dengan 4 jiwa dan Dawiyah 1 kakak 1 jiwa. Dengan kata lain ada 4 rumah ludes terbakar dan 2 lainnya terbakar sebanyak 40%. Sebagai informasi, api diketahui berkobar sekitar pukul 8:55. Kemudian baru bisa dikendalikan oleh petugas dari Gabungan Pemadam Kebakaran bersama BPBD setempat 1 jam kemudian pada pukul 9:55. Bupati Balangan Abdul Hadi juga turut menyampaikan keprihatinannya terhadap korban pasca kebakaran. Abdul Hadi berharap semoga bantuan ini dapat meringankan korban yang terkena musibah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ulun bersama Pak Kapolres, Kepala BPBD menyerahkan bantuan dari pemerintah daerah terhadap warga kita yang mengalami musibah kebakaran. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan para warga yang mengalami musibah dan mudah-mudahan warga yang terkena musibah diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Abdul Hadi mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati baik dengan aliran listrik maupun api ketika meninggalkan rumah. Rumah-rumah tersebut berada di kawasan pemukiman padat sehingga api dengan cepat merambat ke hunian yang berada di samping kiri dan kawanannya. Serta kendala di lapangan yaitu berupa akses jalan yang sempit sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pihak Gabungan Pemadam Kebakaran. Adapun untuk nilai kerugian saat ini masih dalam proses pendataan dari petugas. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan laksanakan rapat koordinasi percepatan vaksin COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Senin 17 Januari 2022. Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan laksanakan rapat koordinasi percepatan vaksin COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Senin 17 Januari 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan berbagai rencana aksi sudah dirumuskan dan ditargetkan akhir Januari 2022 vaksin sudah selesai dilaksanakan. Informasi yang bersifat hoax di media sosial gitu ya. Nah, kami sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali dengan tim yang ada di Polres Balangan supaya ketika di waktu yang sama kita ingin melaksanakan vaksinasi dan percepatan vaksinasi, jangan sampai ada berita-berita hoax yang ada di media sosial yang berpotensi untuk mengganggu laju kegiatan vaksin kita di Kabupaten Balangan gitu. Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin menyampaikan sejak launching pada 10 Januari 2022 hingga hari ini mencapai 9,52%. Untuk percepatan vaksinasi berdasarkan hasil rapat masing-masing kecamatan 250 siswa, jadi untuk 8 kecamatan 2.000 dosis vaksin per hari. Kemarin itu 1.410 dosis, jadi pencapaian 9,52%. Jadi masih tersisa 90,48%. Mudah-mudahan berkat arahan dari Bapak Bupati, sehingga nanti mudah-mudahan kita targetkan maksimal akhir Januari ini 100% untuk anak-anak kita usia 6-11 tahun bisa tervaksin semuanya. Zainal Arifin mengungkapkan dalam 1 minggu target vaksin diharapkan tercapai 100%. Adapun target vaksin untuk anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Balangan berjumlah 14.800 anak. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. High Healthies,
Tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Balangan oleh Wakil Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan Karyono Ibnu Ahmad masa bakti 2021-2026 di Aula Mayang Maurai Senin 17 Januari 2022. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya lantik kakak-kakak sebagai Ketua Bupati Balangan Abdul Hadi resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicab Gerakan Pramuka Balangan oleh Wakil Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan Karyono Ibnu Ahmad masa bakti 2021-2026 di Aula Mayang Maurai Senin 17 Januari 2022. Wakil Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Kalsel Karyono Ibnu Ahmad kembali mengingatkan bahwa petugas Mabicab untuk memberikan bimbingan dan bantuan bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan selalu berkonsultasi kepada gugus depan satuan dan kuartir bersangkutan. Sementara itu dalam sambutannya Bupati Balangan, Abdul Hadi mengatakan agar para pengurus yang terpilih bisa memiliki kemampuan yang mumpuni, visi yang baik serta bertanggung jawab. Bupati berharap para pengurus nantinya dapat bekerja sama untuk melaksanakan program kegiatan yang lebih inovatif dan kreatif khususnya dalam pelatihan kepramukaan. Dirinya menambahkan gerakan pramuka ini bertujuan untuk mendidik kaum muda dalam berperan sebagai komplement serta suplemen terhadap pendidikan formal. Pada kesempatan itu pula Abdul Hadi juga melantik Hajah Sri Huryati Hadi sebagai Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Balangan, disaksikan oleh Wakil Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Kalsel Karyono Ibnu Ahmad dan seluruh tamu undangan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Dalam mendukung terlaksananya pengelolaan arsip yang baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan melaksanakan pendampingan dan pembinaan tata kelola kearsipan di Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 18 Januari 2022. Dalam mendukung terlaksananya pengelolaan arsip yang baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan melaksanakan pendampingan dan pembinaan tata kelola kearsipan di Kecamatan Paringin Selatan Selasa 18 Januari 2022. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Tamrin menyampaikan pembinaan dan pembenahan arsip dilakukan untuk meningkatkan manajemen tata kelola pengarsipan yang semakin baik. Hal tersebut sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan, utamanya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Balangan. Dikatakan Tamrin, arsip merupakan aset penting yang sepatutnya dijaga dan dikelola dengan baik,
Dengan terus berbenah, maka diharapkan arsip-arsip yang ada di Kabupaten Balangan dapat dipantau dan digunakan secara maksimal. Ini kami lakukan secara bertahap, kemudian secara simultan dan bahkan secara sistemik kami lakukan agar penataan kearsipan di Kabupaten Balangan betul-betul terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kehadiran kami bukan hanya sekedar di SKPD saja, tetapi juga kehadiran kami di pemerintah desa, kemudian organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Sementara itu, Camat Paringin Selatan Reni Yudistesia sampaikan terima kasihnya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas pembinaan untuk penataan arsip di Kecamatan Paringin Selatan, di mana penyusunan tersebut dimulai dari arsip tahun 2007 sampai dengan sekarang, dan dikelompokkan baik dari arsip yang aktif dan inaktif. Alhamdulillah ini sangat memudahkan kami, dan mudah-mudahan ke depannya ini bisa menambah pelayanan kami kepada masyarakat, dan juga nanti kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melihat kembali arsip-arsip yang terdahulu, nanti juga bisa untuk melihat kembali di lokasi tempat penyimpanan arsip kami. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan Aminatus Alifah Roy Rizali Anwar resmi mengukuhkan 16 pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Balangan masa bakti 2021-2024 di Aula Mayang Maurai Jumat 14 Januari 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga berjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Cindy Setiarini mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan Aminatus Alifah Roy Rizali Anwar resmi mengukuhkan 16 pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Balangan masa bakti 2021-2024 di Aula Mayang Maurai Jumat 14 Januari 2022. Dalam sambutannya ia mengingatkan sejatinya istri pegawai negeri Dharma Wanita adalah contoh bagi masyarakat sebagai organisasi baik dalam kondisi normal atau kondisi-kondisi tertentu. Terlebih ia juga berharap setiap kegiatan yang kelak dilaksanakan oleh DWP dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan daerah khususnya di Kabupaten Balangan. Hal tersebut bisa dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan program kerja andalan meliputi bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Balangan Neti Listiawati Sutikno mengucapkan rasa syukur dan turut berbangga dengan pengukuhan sebagai pengurus maupun anggota bisa bekerja dan berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ia juga menginginkan DWP Balangan bisa menjadi salah satu organisasi yang berperan dalam memajukan Kabupaten Balangan. Terus semoga setelah dilantik ini Dharma Wanita bisa lebih bersinergi dengan masyarakat, dengan ibu-ibu pegawai negeri Balangan agar bisa lebih baik lagi. Juga bersinergi dengan Bapak sebagai mitra kerja para suami. Semoga lebih maju lagi lah. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.